Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Sudarno, yang saya hormati Bu Hartini, SP, SPD, MPD selaku Ketua Forum MGMP BK dan pengurus Forum MGMP BK yang sudah memfasilitasi kegiatan khususnya untuk materi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Ya, pertama-tama dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, kita bisa bertemu walaupun hanya di layar kaca. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini nanti kita akan bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi peserta didik kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia meluangkan waktu walaupun dari pagi mungkin banyak kesibukan dengan pekerjaan, tetapi masih ada kesediaan dan kesemangatan untuk mengikuti Zoom ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya, karena pembicara kita sudah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Sudarno, kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Pak Hari. Oke, Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, siap. Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para pengurus Forum MGMP SMP ya, Pak Hari, Bu Hartini, dan teman-teman semua, Bapak Ibu, para peserta pelatihan literasi numerasi ya, meski hanya sekitar 13 orang ya. Memang dari kemarin sedikit ya Pak yang hadir ya. Memang peserta pada ini ya, enggak banyak ya, enggak seperti pada tahap pertama ya, sampai 50-80-an ya. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas keaktifannya ya, meski lewat daring. Ya, yang sudah hadir ada Bu Ari, Bu Siti Nur Hadiah, banyak ya dari Bu Kulsum, Bu Popon, Bu Feni, Pak Ari ya, dan Bu Siti Pinaryani ya, Pak Vigo dan semuanya ya. Makasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan ya pelatihan tentang literasi numerasi. Ini hari keempat. Nanti jika ada kesamaan-kesamaan materi dari narasumber yang sebelumnya, berarti itu menguatkan ya, melengkapi, mengulang kembali. Memang ilmu itu diulang-ulang gitu ya, biar Bapak Ibu ingat ya terus. Tapi kalau ada yang baru, itu berarti dari saya hari ini ya. Bapak Ibu mohon izin share dulu ya materinya. Nah, ini materinya nih. Bapak Ibu ini sudah terlihat ya? Sudah tampil. Nah, oke, Bapak Ibu, kita akan bahas tentang literasi dan numerasi ya. Bapak Ibu, kita ulang dulu ya. Mungkin dari narasumber yang sebelumnya juga sudah menjelaskan, namun tidak ada salahnya kita kuatkan kembali ya. Yang namanya literasi, numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan. Ya. Ada pengetahuan, ada kecakapan. Ya, tahu, pengetahuan, dan cakap. Gitu ya. Untuk apa? Satu, untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar
untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari ya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu ya, literasi dan numerasi itu kemampuan kita ya, baik pengetahuannya, analisis kita, kemudian kecakapan kita dalam memahami ya, menggunakan angka, simbol, grafik, tabel ya. Nah, ada matematika dasar karena berupa numerasi ya, untuk memecahkan masalah praktis ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kehidupan ini memang kompleks ya, kompleks dengan berbagai macam permasalahan, fenomena, gejala gitu ya. Nah, itu harus kita hadirkan di ruang kelas agar anak-anak kita memahami terkait dengan fenomena kehidupan sehari-hari, gejala ya, untuk kita pecahkan. Memecahkan masalah ya untuk kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu menyangkut dengan menganalisis informasi. Jadi ini C4 ya, analisis informasi, ditampilkan ada grafik, tabel, bagan gitu ya. Nah, lalu kita interpretasi ya hasil analisisnya, kemudian untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, itu literasi dan numerasi. Nah, ini harus hadir di ruang-ruang kelas dengan kurikulum merdeka, dengan kecakapan abad 21, dengan kemajuan zaman. Nah, sekarang ini anak-anak didik kita harus dibiasakan pembelajarannya menghadirkan kegiatan yang bernuansa literasi dan numerasi. Nah, untuk itu dimulai dari Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu kan sebagai ujung tombak ya, ujung tombak di kelas-kelas pembelajaran harus memiliki kecakapan ini ya, kecakapan memahami angka, simbol, memecahkan masalah, nah kemudian menganalisis informasi ya, seperti ini. Oke Bapak Ibu, yang namanya literasi numerasi itu sudah menjadi keharusan, karena Badan Dunia ya, Association of American College and University itu juga sudah menganjurkan ya, semuanya seperti ini. Dia mendefinisikan tentang literasi kuantitatif sebagai kebiasaan berpikir atau habits of mind ya. Kebiasaan berpikir yaitu kompetensi dan kenyamanan dalam bekerja dengan data numerik. Jadi artinya begini, kalau siswa kita sudah memiliki kebiasaan berpikir yang literasi dan numerasi, maka siswa kita tidak akan terjebak ya, tidak akan salah melangkah membaca data gitu ya. Jadi apa-apa itu dengan data. Kalau hanya bicara tidak ada data, nggak ada fakta, baik yang kuantitatif maupun kualitatif ya. Nah, kalau tidak ada itu, maka semuanya itu tidak valid ya, tidak sah ya. Jadi ngomongnya nggak ada data, nggak ada fakta gitu ya. Jadi kita biasakan berargumen, apalagi sekarang nih, pemerintah sekarang, Kemdikbud yang sekarang itu semuanya berbasis data. Ya. Rapot pendidikan, contoh ya, itu menginput data dari sekolah Bapak Ibu, dari data Dapodik, Lingjar ya, yang survei lingkungan belajar itu ya. Nah, jadi seperti itu, semuanya berbasis data. Ya. Nah, ini kita hadirkan di kelas agar anak-anak kita dibiasakan pemecahan masalah atau membuat argumen itu berbasis data. Ya. Selanjutnya, kemampuan literasi kuantitatif merupakan kemampuan dalam mengkonstruk ya, membangun higher order thinking skill ya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Memang betul. Yang namanya literasi kuantitatif itu literasi numerasi ya. Itu semuanya higher order thinking skill ya. Kemudian literasi kuantitatif dapat digunakan memahami konsep ya, memahami data, meningkatkan argumentasi ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak literat, tidak membaca, tidak update dengan berita, dengan semualah ya, dengan yang terkini ya. Yang terkini adalah kurikulum merdeka. Yang terkini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang terkini adalah ada namanya KKTP ya, kriteria ketetapan tujuan pembelajaran. Nah, kalau itu Bapak Ibu tidak literasi, tidak sering update, ngikutin pelatihan, maka Bapak Ibu akan ketinggalan.
disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya. Kita lanjut saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dalam kompliterasi matematika itu pasti ini yang ada konten, kognitif dan konteks ya. Ini yang akan di assessment ya, yang akan ditanyakan di dalam anak-anak kita dalam mengerjakan ANPK ya. Nah, kalau konten, nah itu biasanya nanti itu terkait dengan bilangan ya. Konten itu ada bilangan, ya. Kemudian ada pengukuran dan geometri, ada data tidak kepastian, ada aljabar ya. Ini yang akan diteskan ya, di asesmenkan di kelas 8 SMP ya, atau kelas 11 untuk SMA ya, itu pasti seperti ini ya, di asesmenkan, atau kelas 4 ya, kelas 4 atau kelas 5 itu bagi SD ya, akan di ANPK kan seperti ini. Nah, untuk mengukur bagaimana kemampuan anak kita untuk mengetahui bagaimana guru-guru dalam mengelola pembelajaran, apa sudah literasi, numerasi, apa belum gitu ya. Nah, sebagai gambaran saja Bapak Ibu, kami data di Kepengawasan Kabupaten Bogor, itu bisa saya sampaikan rata-rata hampir mayoritas ya 80% itu di literasi numerasi merah terus ya. Merah rapot pendidikannya. Itu artinya mungkin bukan hanya Kabupaten Bogor ya, dimanapun kebanyakan literasi numerasi itu ada di angka merah ya. Artinya belum sesuai dengan standar literasi numerasi yang ditetapkan. Ya tadi cara ngajar kita, kemudian anak-anak kita belum dibiasakan untuk pembelajaran literasi numerasi, sehingga saat diberikan soal ANPK berbasis literasi numerasi di bawah standar ya. Ini PR buat kita ya Bapak Ibu ya. Makanya kali ini Forum MGMP mengadakan pelatihan agar Bapak Ibu bisa memiliki kompetensi literasi numerasi untuk ditularkan ya kepada siswa kita. Kalau tadi konten, kemudian yang berikutnya itu proses kognitif ya. Itu biasanya pemahaman, penerapan, penalaran. Nah, ini biasanya seperti ini yang akan ditanyakan ya, soal-soal berbasis ANPK. Kemudian konteks itu kaitan dengan personal ya, sosial, budaya, saintifik. Ini juga sama. Ini pasti akan ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Jadi soal ANPK-nya itu bukan materi pelajaran, tetapi komprehensif dari berbagai mapel ya, diramu ya, sosial, budaya, personal, bagaimana anak-anak itu menganalisis ya. Nah, tidak dibiasakan untuk proses seperti ini, maka setiap ANBK perbaiki ya. Nanti di kelas 9 itu kelas 8 melaksanakan ya. Misalnya 8 melaksanakan melaksanakan ANBK, maka kelas 9 itu dilakukan perbaikan. Itu harapannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu sambil jalan ya, nanti kalau ada yang bertanya silakan saja. Oke, kita lanjut tadi. Nah, ini Bapak Ibu nih, contoh soal numerasi ya. Seperti ini numerasi Bapak Ibu ya, soal-soal numerasi. Nah, kayak gini contohnya. Ini pemahaman nih. Bapak Ibu menghadirkan nggak soal-soal kayak gini? Ya. Ini kan tidak ada di mata pelajaran ya. Matematika juga mungkin tidak ada khusus. Tetapi Bapak Ibu harus membangun soal-soal seperti ini. Contoh, Tiara bermaksud membeli baju untuk keperluan Lebaran. Di beberapa toko dia melihat tanda ada diskon. Ini kan kontekstual ya, kehidupan sehari-hari. Nah, ada diskon 50%, ada beli satu dapat satu ya, buy one get free gitu kan ya. Nah, apabila nih Kaila memiliki uang misalnya gini nih, jadi soal-soal seperti ini 150.000 membeli ya.
Kira-kira yang mana gitu. Halo, masih adakah Bu Ari? Iya, Pak. Yang mana ya, Pak? Ya, Bu Ari menyimak, yuk silahkan. Mana Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini? Ini membeli baju dengan harga 200.000. 200.000 kalau itu buy one get one. Buy one get one mungkin ya, Pak. Kalau 50% lebih berarti efisien ya. Apa enggak diskon 50%? kalau 50% yang berarti uang 400.000. Ya, agar uangnya cukup gitu ya. Iya, agar Ya, uangnya. maksudnya Yang 50% ya. Ya, enggak, maksudnya ini soal-soal seperti ini dihadirkan dalam pembelajaran, ya, dihadirkan dalam pembelajaran di kelas agar anak-anak kita terbiasa. Ini kan analisis Bu ya, hot ya, Iya. analisis gitu ya. Ini baru pemahaman gitu. Nah, kita mulai budayakan di kelas kita untuk membelajarkan hal seperti ini ya. Nanti dilatih terus, oh latih begini, dilatih, oh ternyata pilih yang 50%. Oke, diskon kan dari harga berapa? 200 jadi 100. Jadi 100.000 ya. Ya, gitu kan. Kalau harganya 350, tapi kalau beli satu dapat satu. Nah, berarti dia dapat dua. Kalau dari harga 300.000 misalkan dapat dua gitu ya. Nah, pilih yang mana? Sementara uangnya kan terbatas. Cukup ya. Gitu ya kan. Nah, ini jadi ini dalam hal belanja saja ya. Ini bukan berarti kita kita harus bisa memberikan keputusan ya, keputusan yang tepat mana yang efisien gitu ya. Ini harus hadir ya seperti ini. Ini literasi. Nah, oke. Siswa dituntut memahami ya makna persentase dan bonus dalam hal ini. Apa pilih persen, apa bonus ya, gitu pilihannya gitu. Ini harus kita kita bandingkan nih soal yang seperti ini. Ini soal zaman dulu. Yang sebelah kanan ya, yang warna biru langit ya. Bandingkan soal ini kan beda jauh ya. Hitunglah, berapakah persen? Ini kan gampang ya, 5% dari gini. Soal gini masih ada ya di kelas ya. 7% kali 300. Lebih mudah ya. Berapakah hasil dari? Gampang ya, 13 itu ya. Pak Ibu masih begini ngajarnya. Gunakan. Nah, ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Karena kita zamannya berbeda ya, literasi numerasi gitu ya. Nah, boleh cara hitung ini dilatihkan juga gitu ya. Cuma nanti pas di masyarakat, pas dalam kehidupan sehari-hari begitu lulus kok katanya pinter matematika, katanya ekonominya bagus, literasi numerasi. Tapi begitu belanja nggak ini tidak pas gitu ya. Dulu sekolah di mana sih gitu kan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, contoh lain nih Bapak Ibu. Ini berbasis tabel ya. Bapak Ibu, ini ada tabel. Ini ya uji coba pengaruh air tercemar terhadap persentase kematian ikan ya. Nih jenis airnya A, matinya 5%, air B mati 7%, air C 10%. Nah, apabila Kaila ingin melakukan penyelidikan lanjutan, air manakah yang dapat dipilih untuk menyimpan ikan impun ya? Ini ikan ya. Mana Pak Ibu? Ada tabel begini gimana caranya? Apa maksud dari tabel ini? Menunjukkan ini indikator tercemarnya air ya Pak ya? Ya, betul. Air C berarti kan semakin, yang B ya, semakin airnya makin tercemar, makin apa ya? Semakin tercemar. Kualitasnya buruk gitu. Ya, jadi gitu. Kadang-kadang anak-anak kita nih yang SMP ya, Bapak Ibu ini guru SMP ya, SMP SD ya, SMA. Kalau SMP. SMA, ada yang SMA. Ya, kalau yang SMA gampang ya. Ini kan ya kalau yang SMP atau SD gitu ya. Yang ini di literasi numerasi ANBK sering keluar kayak gini. Nah, kan nggak tahu nih ini apa maksudnya gitu ya. Harus tahu ya tabel-tabel gini. Ya, harus jelaskan jenis airnya ada air A, B, dan C. Nah, ini persentase kematian nih. Berarti kalau jadi jalan analisis kita,
Oh, air yang A itu 50% mati. Berarti sudah bayangkan ya, kalau ikannya ada 100, nah pasti ada sekitar 50 mati, gitu kan. 70%, berarti 70 ikan mati, gitu kan. 10%, nah berarti banyak ya, yang hidup 90, gitu, dibalik ya. Yang mati hanya 10, gitu. Nah, gitu. Nah, berarti terus kita ambil kan, nah ini artinya kemampuan anak-anak kita adalah memahami tabel, gitu ya. Gitu ya. Jadi maksud dari pelatihan hari ini, Bapak Ibu hadirkan pembelajaran yang berbasis seperti ini. Ya, hanya contoh, nanti banyak sekali ya data-data. Karena anak tuh bingung membaca data itu nggak ngerti tabel itu apa, grafik itu apa, gitu ya. Seperti itu. Nah, kayak gini nih. Contoh lagi nih. NBK kadang keluar kayak gini nih, Bu, Bapak Ibu. Nih, waktu komposisi ya. Nih. Setiap material sampah akan mengalami penguraian, gitu ya. Material sampah dapat berupa sampah organik dan anorganik. Waktu yang diperlukan untuk berikut waktu dekomposisi. Nah, lihat nih. Ada tabel kan? Ini materialnya organik yang ini. Kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu. Nah, Bapak Ibu memahami tabel ini gimana? 6 minggu, 5 minggu. Maksudnya apa nih? Nih material organiknya ini. Waktu sampah dalam membusuk, mengalami komposisi ya, terurai ya. Yuk. Sampah yang terurai membutuhkan waktu berapa lama gitu, Pak? Berbeda-beda ya, Bu ya. Berbeda-beda, nggak sama gitu ya. Mana yang paling cepat? Mana yang paling cepat? Nah, ya, yang paling cepat adalah kertas tisu karena 5 minggu. Mana yang paling lama dekomposisi? Yang kulit jeruk ya, Pak ya. Kulit jeruk. 5 bulan. Iya. 5 bulan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi harus pahami. Nanti ada pertanyaan nanti misalnya kenapa, mengapa gitu ya. Itu pasti. Nah, jadi soal-soal yang dikeluarkan yang diteskan ya dari ANBK itu kadang-kadang tidak sehari-hari gitu ya. Kayak gini kan include ya antara IPA, matematika, mungkin bisa prakarya juga gitu ya. Seperti ini ya. Di tematik ya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, pemahaman nih berikutnya. Sampah anorganik yang sebelah kanan ya, lebih lama terurai dibanding dengan yang organik ya. Waktu dekomposisi pupuk sekali pakai lebih lama dari plastik. Ya, popok ini popok bukan pupuk. Namun kurang dari kulit sintesis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok ya, ini popok bayi ya. Nah, ini kan juga ada nih, berdasarkan ini nih. Nanti kan plastik, ya baca. Ini, oh ya soalnya nggak nyambung ya, mana yang popok gitu ya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Hal-hal seperti ini harus hadir di kelas. Nah bayangkan kalau kelas kita tidak pernah disajikan pembelajaran berbasis tabel, data, ya numerasi gitu ya. Ya pas ujian sulit gitu ya. Dan itu menunjukkan kemampuan kita ya, guru dalam membelajarkan berbasis literasi dan numerasi. Oke, seperti ini Bapak Ibu lagi nih. Baca-baca kayak gini Bapak Ibu ya. Wah, kita perhatikan nih. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ya, kita lihat ya analisis ya. Nih bareng-bareng. Berikut adalah tabel hasil penelitian tentang pengaruh polusi ya, deterjen terhadap laju pertumbuhan tanaman air ya. Sebut saja tanaman air namanya lemna gitu ya. Nah, hasil pengamatan seperti ini. Nih, tabel ini baca dulu. Ini konsentrasi deterjen persen ya. 0, 5, 10, 20. Berarti kalau semakin banyak konsentrasinya artinya apa? Laju pertumbuhannya gimana? Pertumbuhannya terhambat ya. Ya. Gimana, Bu? Semakin banyak konsentrasi deterjennya, laju pertumbuhannya terhambat ya, Pak ya? Terhambat. Nah, gitu. Padahal di sini tidak ada
Bu ya kata kayak gitu kan, kesimpulan gitu nggak ada ya? Iya, tidak ada. Konsentrasi 0 gitu kan. Ya, pada konsentrasi 5%, 1,36 lah. Nanti kan anak harus paham dulu kan, konsentrasi itu apa Bapak Ibu gitu kan. Konsentrasi itu apa, ya kan? Harus tahu perbandingan antara larutan dengan zat yang terlarut gitu. Nah, itu kalau belajar kimia itu ya seperti itu ya. Nah, terus nanti soalnya seperti ini berupa grafik. Nah, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan grafik ini. Yang kiri sumbu X, kemudian yang ke kanan adalah sumbu Y. Maksudnya apa ini? Coba yang A ini. Bisa baca nggak yang A ini? Dari sumbu X, dari tinggi, kemudian menurun. Nah, ke Y. Ini apa? Ini maksudnya apa nih, Bapak Ibu? Membacanya gimana? Yang A dulu, nanti baru B, C, dan D. Bapak Ibu bisa nggak? Ini kan kita menunjukkan kan mana grafik yang paling tepat menggambarkan hubungan antara konsentrasi polutan terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Gimana Pak Ibu? Yang A, yang B, yang C, apa yang D yang benar? Kalau mengikuti itu tabelnya harus sama ya, harus sinkron, match antara tabel dengan grafik gitu ya. Gimana Pak Ibu? Pusing ya, suruh memikir ya. Ya, gini Pak Ibu. D atau A? Ya, D atau A, ya betul. Oke, itu ya. Kan kalau dari tabelnya kan 0, kalau 0% itu 1,4, 5, 1,36. Nih, yang kita pahami angka-angka ini Pak Ibu. 1,4 ke 136, 132 ini artinya apa? 124 gitu. Ini kalau membaca perubahan angka-angka ini apa nih maksudnya? Laju pertumbuhan. Tadi kan kalau 0% pertumbuhannya 1,4. Begitu dinaikkan sedikit 5%, 136. Ya kan pertumbuhannya. Jadi semakin nurun ya, semakin nurun. Nah, 10%, 1,32. Dinaikkan 20% nih, deterjennya, banyakin air sabunnya, atau rinso, atau apa. Pertumbuhannya 1,24. Jadi menurun ya. Ya, gitu ya, paham ya? Nah, kalau yang C udah nggak mungkin. Masa gini tinggi langsung rendah melengkung. Ini ya, ini tinggi nurun ya. Nah, betul antara A dan D ya, Bu ya. Nah, yang benar yang mana? Yang D, Pak. Yang D ya, Pak. Yang D ya, nurunnya pelan-pelan ya, nurun gitu ya. Ya, seperti ini. Kalau yang A ini nurunnya drastis ya. Kan kita pahami ini kan nurunnya pelan-pelan, hanya 0,4 ya. 0,4 ya. Nah, jadi tidak bisa digambarkan drastis turun. Nah, hal-hal yang kayak gini Pak Ibu harus kita pahami dan diberikan kepada siswa ya. Nah, memang tidak semua siswa juga suka dengan literasi dengan numerasi ya, data literasi ya, dengan data-data dan numerasi ya, berbasis tabel gini ya. Kadang kalau enggak orang sains juga enggak senang ya, seperti ini ya. Gitu. Kita harus dengan kesabaran menyampaikan ini. Oke. Mungkin kita bisa mencoba ya mapel-mapel lain ya, mungkin akan juga bisa dibuat seperti ini ya. Nah, mapel PJOK misalnya ini ya, kita taruh lewat. Oke, ini mapel PJOK. Ada usia, ada ini kecepatan ya, rata-rata kemampuan lari laki-laki selama masa usia. Nih, Bapak Ibu baca coba. Usia begini, ini kecepatannya sekian kilometer per 30 menit. Maksudnya apa Bapak Ibu nih, tabel ini? Ini mapel PJOK bisa ya dinumerasikan ya. Iya, numerasi bisa, Pak. Ya. Gitu. Nah, artinya Bapak Ibu semakin usia semakin bertambah, semakin tua, menurun. Semakin lemot ya. Nah, gitu.
Ya nggak apa-apa kan bahasanya gitu, semakin berat ya untuk semakin. Nah, yang gini juga harus, kadang-kadang anak kita SMP nggak ngerti juga gitu ya. Kadang malas, udah jawab aja gini. Nih, contoh-contoh ya, hadir. Nah, ini kalau ini mah apa yang tepat gitu ya. Ini digambarkan dengan apa yang tepat nih, kelas 7 8 jam. Ini kan durasi. Nah, tapi pertanyaannya bukan maksud, tapi berikan tabel grafik mana yang paling sesuai gitu ya. Kalau menggambarkan 8, 10 histogram itu. Oke. Lagi nih Bapak Ibu ya, soal kayak gini ya. Ini aplikasi ini udah tinggi nih. Nah, ini yang ini kita lihat ya. Penerapan kuantitatif ya. Tadi kan ini sama tadi ya. Oh ya, ini yang tadi soal yang ulang lagi ya. Komposisi tadi. Oke, misalkan maaf terpental ya barusan. Oke. Share screen-nya terhenti, Pak. Halo Pak Hari. Ya, share screen-nya. Oh iya, tadi terhenti, bentar. Oke, saya ulangi lagi, saya ambil lagi. Ya, bentar. Oke, ini sudah Pak. Nilainya. Nampak. Ya, ganti konteksnya misalnya. Seorang siswa membaca diagram A dan B di samping ini. Ada diagram A, diagram B. Ia menyatakan bahwa selisih jumlah pelanggaran ini mata pelajaran PKN nih, aturan lalu lintas pada diagram A dan B sama, gitu kan? Selisih. Nah, pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari gurunya? Nah, jadi ternyata satu judul pelanggarannya tinggi diagram batangnya atau berarti titik nol diagram. Nah, gitu ya, ANPK. Nah, ini lagi nih. Tabel penelitian. Tadi pengaruh iya. Kita analisis nih. Ya, emang kebanyakan mata pelajaran ini ya, apa namanya, lingkungan ya, 75. Jumlah ikan awal, ini 5 semua, akhirnya kalau konsentrasinya semakin tinggi, maka yang mati semakin banyak tingkat kematiannya, ini dipersenkan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian siswa disuruh kesimpulan yang paling sesuai dengan tabel di atas adalah gitu. Apa kira-kira Pak Ibu? Ya, kan pendapat. Yo, gimana Yang D, kesimpulan? Pak. Yang D Kesimpulan yang paling sesuai dengan tabel. Yang D. Nah, yang paling panjang ya, Pak? Ya, yang D. Yang paling panjang, meningkatnya konsumsi polutan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap penurunan. Tapi nanti jangan yang paling panjang ya, Pak. Tapi berdasarkan ini ya. Coba kalau yang A, lihat, meningkatnya konsentrasi polutan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan tingkat kematian ikan dibandingkan pengaruh terhadap penurunan tingkat kelangsungan hidup ikan. Nah, ini kira-kira nih, mirip-mirip ya.
Yang B, meningkatnya konsentrasi polutan hanya berpengaruh terhadap perubahan tingkat kematian ikan dan tidak berpengaruh terhadap perubahan tingkat kelangsungan hidup. Nah, ada tingkat kelangsungan, ada tingkat kematian. Ini kan yang belah sini kan jumlah ikan nih, jumlah ikan ini tingkat kematian nih. Ada 0, 20%, 40, 60. Tapi kelangsungannya kalau ya memang kan namanya nggak mati 0, berarti 100% hidup kelangsungannya. Yang 28% dibalik ini. Kalau yang angka di sini dengan di sini gitu ya. Jadi harus memahami seperti ini. Oke, jawabannya yang D. Meningkatnya apa tadi? Meningkatnya konsentrasi polutan memberi pengaruh lebih besar terhadap penurunan. Nah, bukan Pak, tingkat penurunan. Benar nggak Pak? Meningkatnya, coba gimana? Gimana Pak Ari? Meningkatnya konsentrasi polutan, meningkat nih. Memberikan pengaruh besar terhadap penurunan tingkat kelangsungan hidup ikan. Ya, yang A ya Pak. Nih, meningkatnya konsentrasi polutan memberikan pengaruh terhadap peningkatan tingkat, kan meningkat konsentrasi, maka meningkat tingkat kematian ikan dibandingkan pengaruhnya terhadap penurunan tingkat kelangsungan hidup ikan. Oke, lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya soal-soal ya. Penalaran membuat keputusan, numerasi, nih contoh. Ya, ini tadi ya, barusan udah ini. Oke, ganti konteksnya Bapak Ibu bisa membuat ya, misalnya konteks dalam mapel yang berbeda-beda. Apalagi sekarang pembelajaran berdiferensiasi ya. Seorang siswa ditugaskan untuk merancang kegiatan edukasi bagi masyarakat agar jumlah pelanggan lalu lintas menurun. Nah, ini ya, ini yang tadi ya, ini sama tadi. Nah, di sini seperti ini. Rancangan kegiatan manakah yang paling tepat sesuai dengan data dalam diagram ini, A dan B? Apa siswa membuat simulasi video, siswa membuat akun Instagram, apa siswa membuat simulasi video tentang bahaya mengendarai motor, siswa menyebarkan formulir membuat SIM pada siswa SMA, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, Pak Ibu lanjut lagi. Nah, ini juga ada ya soal seperti ini, Pak Ibu ya, banyak. Artinya kita hadirkan semua soal kelas berbasis literasi dan numerasi. Ini tadi sudah ya, literasi yang apa namanya, dalam AKM itu literasi dan numerasi itu, literasi itu pasti menemukan informasi, kemudian menginterpretasi dan integrasi dan evaluasi refleksi. Sedangkan numerasi itu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita analisis ini. Sekarang literasi. Kalau ada soal seperti ini, SMP nih, apakah manfaat makan ikan menurut infografisnya? Nah, infografis itu ada nih, manfaat makan ikan. Saat ini ada nih, 1, 2, 3. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang dipilih nih? Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Silahkan, Pak Ibu. Gimana Pak Ibu? Manfaat makan ikan menurut infografis di samping. Yang A, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B, mengandung vitamin B6, berperan penting. Nah, semuanya ini benar. Tetapi kalau menurut infografisnya, mana yang pas? Gitu. Yang mana kira-kira? Menurut infografis, menurunkan yang mana Pak Ibu? Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh atau mengandung vitamin B6. Ada nggak tertulis itu vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang? Nggak ada kan? Nggak ada. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi. Iya apa enggak? Nah, nggak ada kan? Berarti apa? Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh
tubuh karena bergizi tinggi, berperan penting, meningkatkan kecerdasan gitu kan ya, lebih mengandung omega gitu ya, seperti itu. Jadi inilah menemukan informasi dari sebuah infografis yang disajikan di dalam gambar ini. Nah, ada lagi seperti ini literasi ya. Ya, jadi literasi banyak ya soal-soal yang berkaitan dengan apa namanya? Oh, dari tadi ini ya, mati ya? Ya. Saya terpental tuh apa Ibu ya? Oke. Iya, Pak. Bentar. Dari tadi, oh bentar. Oke, saya ulang lagi ya. Udah jauh ini saya tadi ya. Sampai mana tadi? Bentar. Tadi udah sampai ini nih, masalah ikan nih. Ini Bapak Ibu, ini. Nih, coba Bapak Ibu. Ulang lagi deh, kirain saya udah malah ini. Gimana Bu membaca literasi ini, tag ini? Kita temukan informasi. Ini manfaat ikan dijelaskan di sini ada. Ini. Ini kalau dikasih soal seperti ini jawabnya benar yang mana? Ini anggaplah ini A, B, C, D, A, B, C, D, E gitu ya. Milih mana Ibu? Bu Ari? Bu Ari Nuryani. Iya, Pak. Yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Terus apa ada alasannya? juga tuh, Pak. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit. Ya, kalau menurut ini kan masalahnya gini, manfaat ikan menurut infografis. Infografisnya kan ini nih. Ya. Infografisnya ada berapa, Bu? Infografis. Ada bergizi tinggi, berfungsi sebagai antioksidan, berperan penting dalam peningkatan gizi, terus. Nah, mana yang masuk, Bu? Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh berarti yang masuk, yang apa yang A yang masuk Nah, ya seperti itu ya, yang A ya. Oke, tadi sini ya. Nah, lagi soal, nah ini soal ini ya, membaca bahasa Indonesia seperti yang literasi ya, banyak ya. Oke, lanjut ke sini. Nih, ada lagi soal yang berupa teks informasi. Klik pada satu pilihan jawaban, kemudian ketik alasanmu di dalam kotak jawaban. Nah, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat tersebut? Nah, nanti kalau setuju alasannya apa, kalau tidak setuju apa gitu ya. Jadi memang ada soal-soal yang seperti ini dalam kurikulum Merdeka ya. Nanti tidak soal itu kadang jawaban itu terbuka gitu ya. Semuanya benar. Yang penting anak itu bisa mengemukakan idenya ya, pendapatnya yang penting itu. Oke, tadi udah. Nah, terus seperti ini ya. Ini adalah teks-teks ya. Ini literasi. Artinya hadirkan dalam di kelas itu pembelajaran seperti ini. Ya. Tadi ini sudah ya komponen. Nah ini. Nah Bapak Ibu, kita lihat yang namanya sekarang literasi abad 21 ya. Literasi abad 21, literasi memiliki makna yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Bisa bidang sosial, sains, maupun teknologi. Literasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting sekali ya. Diharapkan anak kita bisa melek literasi. Tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga memahami sehingga bisa mengimplementasikan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ini yang terpenting ada 6. Hadirkan di kelas, sampaikan kepada para siswa bahwa literasi abad 21 itu 6 ini harus dimiliki oleh siswa kita. Pertama, siswa harus memiliki namanya keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu menjalin hubungan pola-pola sosial, hubungan komunikasi dengan teman-temannya. Kemudian C4, terampil untuk komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif. Ya. Kemudian hot, ya, berpikir tingkat tinggi. Kemudian 4, kompetensinya berinteraksi dengan berbagai budaya. Berbagai budaya di Indonesia terdapat ratusan budaya, ya, budaya lokal, ya, harus bisa. Kemudian literasi baru, ya, big data, teknologi, cyber, ya, humanitis, ya, dan juga diharapkan untuk belajar sepanjang hayat, ya. Ini juga harus disampaikan kepada murid-murid kita. Nah, Pak Ibu, kita masuk ke sini lagi nih. Kita lihat. Jadi yang ini ya. Sudah ya. Nah, ini. Yang menjadi masalah, ya bukan masalah ya, tapi yang harus kita perhatikan di kelas pembelajaran kita, apakah pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu sudah menguatkan literasi, ya. Ini literasi numerasi. Bisa kita lakukan analisis di masing-masing komponen, kemudian kemudian kita berikan kesimpulan, ya, dari hasil analisis itu. Nah, kita lihat dari tujuan pembelajaran nih. Kalau misalnya tujuan pembelajaran seperti ini, rumusan tujuan pembelajaran hendaknya menggambarkan adanya penguatan literasi. Nah, apakah sudah menguatkan literasi apa belum? Ya, lihat KD-nya. KD-nya apa? Kemudian misalnya gini, KD-nya adalah mengkomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan ancaman. Ini dalam IPA, ya. Maka kalau mau literasi berarti tujuan pembelajarannya melalui kegiatan membaca teks, gitu ya, yang divariasikan dengan teks infografis, mungkin tentang mitigasi bencana, ya kan. Peserta didik dapat mendeskripsikan upaya mitigasi, ya, bencana di daerahnya. Misalnya, waduh, ini mati lagi nih. Bapak Ibu, ini masih kedengaran apa enggak ya? Masih, Pak. Masih kedengaran. Masih kedengaran. Putus di tempat saya. Ya, emang di sini agak mendung ya, jadinya. Oke. Nah, tadi kita lihat dulu Bapak Ibu yang ini. Nah, yang ini. Jadi kalau kita kan masih gunakan kur yang ini ya, kur yang 2013 kan ada KD ya. KD-nya seperti apa, maka kita rancang yang literasi seperti ini. Melalui kegiatan membaca gitu ya. Nah, siswa diharapkan bisa memvariasikan, ya, teks informasi tentang mitigasi bencana. Nah, bahan ajarnya apa? Ini ada teks, ada aktivitas pembelajaran, ya. Kan ada level-level kognitif ya, L1, L2, L3, paham Bapak Ibu ya? L1 itu pengetahuan, pemahaman gitu kan. L2 itu kan penerapan sampai sintesis, L3 itu udah tinggi ya. Mencipta gitu ya. Ini L1 maaf, L1 itu C1, C2. L2 itu C3 sampai C4 ya. L3 itu C5 sampai C6 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa membuat bahan ajar diversifikatif, bervariasi ya, mengubah
mengunggah minat baca dan keingintahuan. Nah, seperti ini. Nah, ini kegiatan pembelajarannya mengeksplorasi beragam keterampilan belajar atau proses kognitif literasi. Mengidentifikasi dengan cermat, memahami dengan utuh, mengurutkan, memprediksi. Eksplorasi proses kognitif, kemudian itu dilakukan ya beragam strategi literasi. Dan kegiatan penguatan literasi muncul pada awal, inti, dan akhir pembelajaran. Nah, ini diusahakan. Kan kegiatan pembelajaran ada di awal, di inti, dan akhir. Apalagi intinya tuh. Intinya harus menghadirkan literasi. Nah, kalau langkah-langkahnya, ya dimulai dari biasa ya, memetakan KD, ya, terus merumuskan indikator, ya. Ini untuk kurikulum yang masih KUR 13 ya, sampai ini menentukan, merancang, sampai menentukan asesmen. Penilaiannya menggunakan bentuk beragam, ya, beragam, tidak hanya tes ya, tapi yang memperhatikan berbagai bentuk yang bisa kita lakukan ya. Tahu penilaian formatif ya, yang apa namanya, asesmen S dan for learning, juga penilaian sumatif, asesmennya of learning. Pada penilaian formatif itu penilaian sebelum pembelajaran, penilaian saat pembelajaran, ya. Kemudian setelah pembelajaran itu sudah sumatif ya, sampai pada pengisian rapot ya. Nah seperti ini harus melibatkan semuanya literasi ya, saat formatif maupun sumatif. Ini kita lihat penguatan pada kegiatan sebelum inti pembelajaran. Ini misalnya, Bapak Ibu buatkan tabel seperti ini. Ya, ini misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau cerita rakyat ya, atau ya pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi sebelum membaca kita kasih kan ke anak-anak kita. Siapa tokoh utamanya? Nah, kalau dia misalnya sudah bisa menyebutkan tokoh utama sebelum membaca, berarti dia sudah tahu duluan. Ya, setelah membaca gimana? Nah, biasanya sebelum membaca akan menyampaikan belum tahu gitu ya. Setelah membaca itu sudah tahu siapa. Nah, ini untuk mengukur anak-anak kita literasinya bagus ya. Masalah apa yang dihadapi tokoh utama? Nah, saya ini tidak tahu gitu ya. Di sini masalah utamanya apa misalnya? Misalnya apa yang dilakukan tokoh untuk menyelesaikan masalah? Nah, apa? Nah, kalau bisa mengisi setelah membaca ini, inilah ukuran apa ya, keberhasilan dari literasi itu ya. Lakukan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan namanya penguatan pada saat pembelajaran. Ajak peserta didik untuk mengingat kembali cerpen yang dibaca tadi. Jika perlu, minta mereka untuk menyampaikan isi cerpen dalam bentuk peta pikiran, ya, buat peta konsep. Setelah membaca itu suruh bikin peta konsep. Alur ceritanya seperti apa? Biar anak-anak itu betul-betul paham membaca dari pembelajaran yang dilakukan, ya. Kemudian guru minta peserta didik untuk memperhatikan infografik. Ini ya, seperti ini. Jadi ada contohnya tari Gandrung Sewu, mengaitkan informasi pada infografik dengan cerpen. Tanyakan kepada siswa apakah infografik tersebut membantu dalam memahami isi cerpen. Nah, kalau misalnya tidak bermanfaat, buat apa infografis gitu ya. Nah, seperti ini. Ini penguatan pada saat pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran nih, contoh. Ini masih di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nanti di mata pelajaran lain juga bisa kita terapkan. Setelah kegiatan pembelajaran, pada kegiatan kali ini peserta didik diminta untuk menuliskan hikmah atau pesan moral ya. Pesan moral apa
dari salah satu cerita tadi, ya, dalam bentuk ya pokoknya pesan moral aja. Pesan moralnya apa? Peserta didik juga dapat dapat menggunakan ilustrasi foto yang sesuai. Jadi memahami isi, menuliskan pesan dan menuangkannya dalam media yang kreatif, ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya masih Bapak Ibu ini masih kedengaran apa enggak ya? Masih. Oh, Masih, Pak. Oh. Alhamdulillah lancar. Dikira saya sendirian ngomongnya. Enggak lah. Jambi 5. Ya, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, ini kalau bahasa Indonesia, jadi dihadirkan sebelum tadi, selama, dan setelah. Ya, dihadirkan, ini memahami literasi seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama. Nih, kalau penguatan penilaian, ini kita ketikkan ya. Nih. Ini kalau guru bahasa Indonesia, nah misalnya gini ya. Jadi misalnya, nih pertanyaannya nih, iklan memiliki tag yang sederhana dan mudah diingat. Nah, ini iklan dadang, ini iklan pada wacana 3 nih. Misalnya contoh kayak gini ya, berupa rubrik. Ini kan yang sekarang apa KKTP itu ya, Guru Merdeka itu kan seperti ini ya, pakai rubrik ya. Rubrik itu untuk menilai bahwa apa sudah tercapai tujuan apa belum ya. Nah, pada IPA nih, IPA juga bisa dibuat seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia sekarang IPA, misalnya ini tentang ini ya, penguatan IPA sebelum pembelajaran. Dalam kegiatan ini, peserta didik berlatih memahami 2 infografik tentang litosfer, Bapak Ibu ya. Litosfer itu lapisan bumi ya, untuk mengawali kegiatan ini guru. Nah, maka diminta seperti ini ya. Apakah satu lapisan bumi yang kita pijak merupakan lapisan terluar? Nah, dia sebelum membaca gimana? Nah, bumi terdiri atas beberapa lapisan, suhunya makin ke tengah makin dingin. Nah, ini kalau sebelum membaca harusnya dia tidak banyak yang bisa nggak tahu gitu ya. Tapi sudah membaca itu banyak informasi gitu ya. Nah, ini untuk mengukur sudah membaca itu dapat apa gitu ya. Kita lakukan seperti ini. Oke, ini pada prakarya misalnya ya. Pada prakarya nih. Ini kan di sini berbagai mapel ya. Prakarya misalnya kayak gini, ini gambar ilustrasi kain tenun ya. Nah, setelah membaca teks ini, gambar ini, setelah membaca wacana, kita pandu peserta didik untuk memvisualisasikan atau berpikir nyaring ya mengenai proses pengolahan bahan serat menjadi kain tenun sesuai dengan wacana. Tadi dapat memasukkan hasil diskusinya ke dalam diagram alur ya, gitu. Nah, ini contoh lagi pada pelajaran IPS. Kita buka aja ya. Nah, kalau ini lintas mapel. Lintas mapel misalnya proyek bisnis kuliner sehat berbahan pangan lokal ya. Ini pada kewirausahaan pada P5 ya. Kurikulum Merdeka ya membuat proyek P5. Proyek bisnis kuliner sehat berbahan pangan lokal. Ya, misalnya melakukan proyek ya. Gimana nih? Misalnya dari ini untuk kenali proyek PJOK-nya masuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi masuk semua seperti ini ya. Terus merancang kuliner ya. Mata pelajaran prakarya PJOK. Nah, ini bisa masuk seperti ini. Ini yang dinamakan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih Pak Hari. Hanya itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, demikian tadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Sudarno. Ya, Bapak Ibu yang
bertanya dipersilahkan, Bapak Ibu, kalau ada Ya. yang mau ditanyakan. Pak Hari, hari ini kan terakhir, kan udah dapat banyak dari pemateri-pemateri lain. Iya. Mungkin bisa ini sharing aja ya, kita diskusi aja terkait dengan literasi numerasi. Mungkin ada kendala-kendala permasalahan pembelajaran Bapak Ibu di kelas atau yang lain-lain, atau mau berbagi, silakan aja. Silakan Pak Hari. Ya, dipersilakan Bapak Ibu, kita sesi tanya jawab atau sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu. Atau mengenalkan diri sudah melakukan literasi numerasi apa gitu dalam pembelajarannya di sekolah-sekolahnya. Silahkan, mungkin laporan aja deh. Bu Sri Handayani dari mana ini? Bu Sri Handayani SMP mana? Halo, buka mic-nya. Ya Pak. Dari Dari SMP SMP 1 mana? Citerep, Pak. SMP Hah? 1 Citerep. Nah, SMP gimana, Bu? 1 Citerep. Program literasi numerasinya udah berjalan sampai mana? Sudah kemarin udah pertama yang P5-nya pemilihan ketua OSIS. Oh, yang P5 ya. Yang Oke. Itu bisa ke literasi numerasi juga ya? Iya, Oke. mungkin selanjutnya ini ya Pak, insya Allah. Oke, Berikutnya Ibu Ari Nuryani. Halo, Bu Ari. SMP iya, mana? Pak. SMA mana? Sekolah mana, Bu? SMP Cijeruk Cijeruk. juga? Cijeruk, Oh, sama. Pak. Cijeruk? Cijeruk. Oh, Cijeruk. Gimana, Bu, literasi numerasinya? Kemarin-kemarin belum berjalan optimal. Nah, mulai Senin depan itu mau diadakan lagi untuk literasi, Pak. Jadi kemarin-kemarin hanya untuk kelas 9 aja, itu sudah mulai di ini lagi. Mungkin Senin depan, besok udah mulai. Kalau dari ini, rapot pendidikannya gimana, Bu? Kan merah apa enggak literasi numerasi? Kemarin kan waktu hari pertama tuh Bu Yoyo tuh kan memperkenalkan rapot. Untuk saya sendiri tuh belum lihat Pak rapot sekolah saya. Rapot sekolah, rapot pendidikan, bukan rapot mata pelajaran. Yang belum lihat. Belum, kan ada di ini, Bu. Belum di lihat. operator, di kepala sekolah. Seharusnya kepala sekolah memberitahukan kepada dewan gurunya hasil ANBK tahun lalu, Bu. Sudah diidentifikasi belum? Iya, Pak. Dibuat itu. Belum. Belum. Harusnya sudah ya, identifikasi, terus refleksi dan benahi gitu. Misalnya, oh ternyata ini merah-merah semua gitu ya. Harusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya rapot pendidikan itu berperan untuk memperbaiki ya, memperbaiki apa yang sudah dilaksanakan tapi masih merah kuning gitu ya, itu harus diperbaiki. Kalau yang sudah warna hijau atau biru ya, biru itu udah bagus ya gitu. Berikutnya FGO server 04 siapa ya? FGO server 04 dengan siapa ya ini ya? Halo? Suaranya hilang. FGO server 04 nggak ada ya. Berikutnya dengan Tian Jumatianin ya. Bapak apa Ibu nih, maaf. Nah, pada enggak ini kayaknya ditinggalin. Bu Popon. Nah, Bu Popon nih. Popon Fauzia. Bu, halo Bu. Ketiduran sama. Pak. Ketiduran ya. Bapak Ibu, silahkan kalau ada permasalahan atau apa ya. Ini ada yang dari Sungai Penuh ya, Ibu Fetriani. Sungai Penuh ini Palembang ya? Mana nih? Halo Bu, Bu Fetriani. Halo. Jambi ya? Gimana Bu, di Jambi literasi numerasi udah jalan? Udah, tapi kemarin ya ini belum optimal, jadi baru memulai.
Baru pengenalan aja. Enggak, maksudnya pembelajarannya, Bu, di kelas guru-gurunya sudah basis. Oh, sudah. Udah kelas 10 sudah. Ya, jadi mulai rekan-rekan di kelas 10, saya kan ngajar kelas 12, jadi masih memakai kurikulum lama, Pak Darno. Iya, nggak apa-apa. Tapi maksudnya konten dalam aktivitas pembelajarannya itu berbasis literasi numerasi ya. Jadi menggunakan tabel, data, grafik, terus berita-berita gitu, Pak. Menganalisis hal-hal yang kontekstual dalam ini, Bu, permasalahan kehidupan sehari-hari, Bu, gitu ya. Iya. Kalau di Jambi kan ada Sungai Batanghari misalnya. Iya. Sungai Batanghari itu sekarang meluap apa kering apa gimana? Meluap. Nah, kalau di Sungai Penuh itu 12 jam dari Provinsi jauh ya? Jambi, Pak Darno. Oh, jauh lagi. Iya, jauh. Ini masih kotanya. Oh, iya. Kota Sungai Penuh. Jadi provinsinya Jambi, 12 jam dari Sungai Penuh. Kalau dari Jambi. Itu tol akhir Keramasan itu jauh. Paling akhir. Keramasan? Tol Palembang. Tol terakhir. Itu dekatnya ke Jambi. Oh iya. Ke Jambi, Palembang dekatnya ke Jambi. Setelah Jambi baru Sungai Penuh. Ya. Lewat ya, Bu, lagi. sehat selalu ya. Iya. Selalu ikut. Makasih sudah ikut di ini ya. Iya. Sama-sama Pak Darno. Ya, kita satu Pak Ari, kita samperin Pak Ari. Bu Kulsum Hermawati, ini SMP mana nih SMP? Halo. Wah, nggak ada orang nih. Bu Kulsum Hermayati dari sekolah mana ya? Wah, nggak. Ditinggalin. Oke. Ibu Siti Nurhadiana. Adakah? Pak Ari, kalau memang sudah ya kita cukupkan Pak Ari pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ya, tetap Pak semangat. Darno, sama-sama. Ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Pak Darno. terima kasih kepada Pak Darno ya, yang sudah memberikan ilmu serta memberikan pengetahuannya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Dr. Sudarno hari ini bisa di sekolah maupun di lingkungan tempat kerjanya. Saya rasa itu dulu Bapak Ibu, dan terima kasih banyak kepada Pak Sudarno, juga kepada Bu Hartini yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau seandainya saya sebagai pembawa acara ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk itu kita tutup dengan baca